Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oke, selamat pagi anak-anak kelas 4 MI Sunan Pandanaran. Bertemu lagi bersama Bu Indri di mata pelajaran Quran Hadis. Alhamdulillah, ini merupakan pertemuan kedua kita di semester ganjil di tahun ajaran 2021-2022. Karena kemarin kita sudah melakukan pertemuan pertama dan sudah saling kenalan, untuk itu sekarang Bu Indri akan mulai masuk ke materi kita di semester ganjil. Untuk itu silahkan kalian simak video berikut ini. Oke, yang pertama di pertemuan kedua ini di semester ganjil, apa sih yang akan kita pelajari selama satu semester? Untuk itu Bu Indri tampilkan beberapa poin atau beberapa bab yang akan kita pelajari selama satu semester penuh. Yang pertama, pada bab 1 kita akan belajar tentang Quran Surah Al-Asr. Kemudian di bab kedua kita akan belajar menghafal dan memahami Quran Surah Quraisy. Kemudian di bab 3 kita akan belajar Quran Surah Al-Ma'un. Kemudian di bab 4 kita akan belajar Quran Surah At-Takatsur. Nah, memasuki ke bab 5, 6, 7 kita sudah mempelajari, tidak lagi belajar tentang kajian surah-surah di dalam Al-Quran ya. Untuk bab 5 kita akan belajar tentang idhar dan juga ikhfa. Kemudian di bab 6 kita akan mempelajari tentang takwa. Dan yang terakhir, pembelajaran terakhir di semester ganjil, kita akan belajar tentang keutamaan niat. Untuk itu di pertemuan kedua ini kita akan langsung mempelajari dan memahami tentang Quran Surah Al-Asr. Oke, jadi apa sih itu Al-Asr? Al-Asr atau biasa kita ketahui dengan demi masa. Demi masa, apa itu masa? Masa itu waktu. Jadi Quran Surah Al-Asr itu menerangkan tentang keutamaan memanfaatkan waktu dan juga bagaimana cara kita agar mengisinya dengan kegiatan atau mengisinya dengan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Nah, bisa kalian lihat di sini bahwa Quran Surah Al-Asr terdiri dari 3 ayat, merupakan urutan surah yang ke-103 dan tergolong dalam Quran surah Makkiyah, atau kenapa bisa dipanggil dengan golongan surat Makkiyah? Karena Al-Asr itu turunnya di kota Mekah. Makanya dia digolongkan ke dalam golongan surah Makkiyah. Dan Quran Surah Al-Asr itu diturunkan sesudah Quran Surah Al-Insyirah. Di dalam Quran Surah Al-Asr, seperti yang sudah Bu Indri jelaskan di awal tadi, bahwa dalam Al-Asr itu menerangkan tentang keutamaan memanfaatkan waktu dan juga bagaimana sih cara kita mengisinya dengan kegiatan-kegiatan dan perbuatan yang bermanfaat untuk diri sendiri maupun untuk orang lain atau maslahah. Seperti itu. Lalu sasaran kita, yang pertama kita akan membaca Quran Surah Al-Asr dengan baik dan benar. Dengan baik dan benar di sini maksudnya kita membaca sesuai dengan makharijul huruf, panjang pendeknya seperti apa, dan juga tajwidnya. Untuk itu yuk kita bersama-sama membaca Quran Surah Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr
Innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Nah, kalian karena sudah kelas 4 sudah harus bisa membaca Quran Surah Al-Asr secara tartil sesuai dengan makharijul huruf panjang pendek maupun tajwidnya nggih. Untuk itu mohon dihafalkan di rumah masing-masing. Nah, setelah kita mengetahui bacaan Quran Surah Al-Asr, kita akan melanjutkan tentang kosakata yang ada di dalam Quran Surah Al-Asr. Bu Indri sudah merincikan di sini kata-kata penting atau kosakata yang wajib kita ketahui di dalam Quran Surah Al-Asr. Yang pertama ada wal asr atau al-asr, itu artinya demi masa. Inna berarti sungguh, al-insana berarti manusia. Kemudian di sini juga ada bis-sabr berarti untuk kesabaran, amanu yang berarti beriman, wa'amilu dan mengerjakan, dan masih banyak lagi. Silahkan nanti kalian simak video berikut ini. Kalian baca satu persatu kosakata yang sudah Bu Indri buat di sini, kemudian silahkan kalian tulis. Seperti itu ya. Nanti di akhir pertemuan ini Bu Indri juga akan mengirimkan PDF buku panduan belajar kalian berupa buku digital. Silahkan nanti kalian juga bisa membaca-baca di dalamnya untuk lebih memahami isi materi yang sudah Bu Indri sampaikan. Untuk tugasnya, karena kalian sudah memahami dan juga melihat video tayangan materi Quran Surah Al-Asr, silahkan kalian meringkas dari apa yang sudah Bu Indri sampaikan, baik dari Quran Surah Al-Asr itu artinya apa, turunnya di mana, masuk ke dalam golongan surah apa, terdiri dari berapa ayat dan sebagainya. Lalu juga kalian harus meringkas kosakata berikut ini yang sudah Bu Indri tuliskan di sini ya. Ini ada 1, 2, 6, 7. Di sini ada beberapa kosakata, silahkan nanti kalian tulis ulang di buku tulis kalian masing-masing dan juga isi kandungan di dalam Quran Surah Al-Asr. Apabila sudah, silahkan dikirim ke WA Bu Indri. Mungkin cukup sekian dari Bu Indri. Apabila dari anak-anak siswa-siswi semuanya masih ada yang belum paham terkait isi kandungan di dalam Quran Surah Al-Asr, silahkan nanti bertanya ke Bu Indri melalui WhatsApp, boleh telepon atau boleh chatting. Silakan, dengan senang hati Bu Indri akan membalasnya nggih nanti. Cukup sekian dari Bu Indri, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dengan sedikitnya tayangan ini bisa membuat kalian paham dan bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.